Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I akan menjelaskan tentang kasus case-based learning yang telah kami sampaikan atau telah kami buat, yaitu mengenai tentang evolusi kamuflase pada serangga daun Sumatera, yang mana nanti kami akan menganalisis perilaku mimikri morfologis yang memungkinkan serangga dapat menghindari predator burung yang memiliki penglihatan tajam sebelumnya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah biodiversitas dan evolusi Profesor Dr. Nuni Setianingrum MSc. Dan perkenalkan, saya Sen Saptardi dengan NIM 023252 sebagai moderator dan presentator. Kemudian rekan saya, Aji Sandra Ruwardi dengan NIM 023221, Alicia Mita Hurjana dengan NIM 023240, Amelia Eka Arianti dengan NIM 023243, dan Nazila Zahratu Sifa dengan NIM 023246. Dapat dilatar belakangi yang pertama, bagaimana keanekaragaman tingkat dari serangga di Sumatera mencerminkan kompleksitas adaptasi morfologis di lingkungan tropis. Kemudian burung sebagai predator dari serangga tersebut ini menjadi visual utama bagaimana serangga lebih mengembangkan strategi penyebaran yang lebih efektif. Hal ini tentu nanti akan berkaitan bagaimana si serangga ini bisa mengelabui dari si burung itu karena ada sifat kamuflase. Kamuflase ini muncul melalui seleksi alam dan berfungsi menurunkan peluang serangga terdeteksi predator. Ketika burung itu datang, serangga otomatis langsung mengeluarkan sifat dari kamuflase ini agar terhindar dari burung sebagai predator. Kemudian apa aja yang ada dari kelakuan si serangga tersebut yang sehingga dapat mengelabui burung. Yang pertama itu ada warna. Warna akan nanti menyerupai daun. Kalau kita lihat di sini warnanya hampir mirip banget dengan daun. Kemudian pola seperti gerakan, mungkin dari bentuk itu akan menyerupai daun. Dan yang terakhir itu ada bentuk tubuh atau ukuran tubuh yang menyerupai daun sehingga dapat beradaptasi secara umum dan efisien, dan si burung tersebut tidak dapat mengira seperti ada serangga karena bentuknya sangat menyerupai dengan daun. Kemudian evolusi kamuflase ini pada serangga daun merupakan hasil interaksi antara tekanan predasi, faktor ekologis, dan perubahan morfologis. Tekanan predasi di sini di mana si serangganya itu menghindari si burung, kemudian ekologis juga berkaitan dengan ekosistem yang ada dan perubahan morfologis. Dengan adanya tekanan tersebut, kemudian ada faktor ekologis sehingga membuat terdapat perubahan yang ada pada morfologi si serangga tersebut yang mengharuskan serangga tersebut berkamuflase untuk menghindari burung. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dibuat rumusan masalah dan tujuan sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keanekaragaman serangga daun Sumatera dan bentuk adaptasi morfologis yang terbentuk dalam konteks mimikri. Yang kedua, bagaimana proses evolusi kamuflase berlangsung sebagai respons terhadap tekanan predasi burung yang memiliki penglihatan tajam. Yang ketiga, bagaimana interaksi antara perilaku adaptif dan mimikri morfologis meningkatkan keberhasilan strategi penghindaran deteksi. Yang keempat, bagaimana mekanisme genetik berperan dalam membangun dan mewariskan ciri morfologis adaptif pada serangga daun Sumatera. Dan yang terakhir, apa implikasi ekologis dan konsekuensi konservasi dari evolusi kamuflase pada serangga daun serta arah penelitian lanjutan yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan dari kasus ini yaitu untuk menganalisis keanekaragaman serangga daun Sumatera serta menjelaskan bentuk-bentuk adaptif morfologis yang mendukung mimikri. Yang kedua, menguraikan mekanisme evolusi kamuflase dalam menghadapi tekanan predasi sebagai predator visual utama. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi perilaku adaptif dalam memperkuat efektivitas mimikri morfologis sebagai strategi anti predasi. Yang keempat, mengidentifikasi mekanisme genetik yang mendasari perkembangan dan pewarisan ciri morfologis adaptif pada serangga daun. Dan yang terakhir, mengevaluasi implikasi ekologis, relevansi, konservasi, serta potensi arah penelitian selanjutnya terkait evolusi kamuflase serangga daun Sumatera. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang keanekaragaman serangga daun di Sumatera. Menurut Chuming et al. 2023, Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman serangga daun yang tinggi, khususnya dari famili Pilidae.
Serangga daun dari famili ini banyak ditemukan di kawasan hutan tropis Indo-Malaysia dan memiliki ciri morfologis yang sangat luas. Bentuk tubuhnya menyerupai daun secara menyeluruh, mulai dari warna hijau atau kecoklatan. Tepi daunnya menyerupai gerigi daun, hingga adanya pola menyerupai tulang daun. Kemiripan ini membuat serangga daun sulit dibedakan dari vegetasi sekitarnya. Menurut penelitian Anggraini et al. 2023, mimikri morfologis merupakan salah satu strategi adaptasi evolusioner pada serangga yang ditunjukkan melalui penyesuaian bentuk tubuh, warna, dan pola permukaan tubuh agar menyerupai objek tertentu di lingkungan, seperti daun atau ranting. Pada serangga daun, mimikri morfologis berperan penting dalam menghindari predator, terutama burung yang mengandalkan penglihatan tajam untuk berburu. Dengan kemampuan menyamar ini, peluang serangga daun untuk bertahan hidup dan bereproduksi menjadi lebih tinggi. Selanjutnya itu ada evolusi kamuflase di bawah tekanan predasi burung. Tekanan predasi dari burung dengan penglihatan tajam mendorong evolusi kamuflase sangat presisi pada serangga daun. Seleksi alam menguntungkan individu yang bentuk, warna, dan pola tubuhnya paling menyerupai daun, sehingga lebih sulit terdeteksi. Dari generasi ke generasi, individu yang mencolok tersingkir, sementara yang memiliki mimikri paling efektif bertahan, menghasilkan kamuflase yang semakin rinci dan adaptif terhadap habitat. Selanjutnya itu ada proses evolusi kamuflase pada serangga daun akibat tekanan predasi burung. Yang pertama yaitu ada peran burung sebagai agen seleksi alam, kedua tekanan seleksi terhadap bentuk tubuh, ketiga evolusi warna tubuh, keempat seleksi terhadap individu yang sulit dideteksi, kelima proses evolusi antar generasi, dan yang terakhir ada hasil akhir evolusi kamuflase. Mimikri morfologis pada serangga daun Sumatera seperti bentuk tubuh menyerupai helai daun, pola venasi, dan warna hijau kecoklatan menjadi dasar utama strategi penyamaran visual. Namun, efektivitas kamuflase ini sangat bergantung pada integrasinya dengan perilaku adaptif seperti freezing, rocking, dan stilting yang membuat tampilan dan gerakan serangga selaras dengan lingkungan. Kombinasi antara karakter, morfologi, dan perilaku ini membentuk mekanisme kripsis yang lebih efektif dalam menyamarkan serangga dari pengamatan predator. Serangga daun menghindari deteksi dengan cara yang pertama ada freezing. Freezing dilakukan dengan diam total untuk menghilangkan gerakan yang bisa menarik perhatian si predator. Yang kedua rocking. Rocking ini dilakukan dengan bergerak goyang lembut oleh serangga menyerupai daun yang tertiup angin. Yang terakhir ada stilting. Dilakukan dengan mengatur posisi tubuh dan kaki agar mengikuti orientasi daun atau ranting. Dan filogenetik menunjukkan bahwa serangga daun Asia Tenggara telah mengembangkan ciri tubuh mirip daun sejak Eosen dengan bentuk pipi, venasi menyerupai daun, dan variasi warna yang mengikuti fase penguraian daun, di mana tekanan predasi burung menjadi pendorong utama seleksi alami, yang di mana juga serangga tersebut mempertahankan individu yang paling mampu menyatu dengan vegetasi. Di sisi genetik, ekspresi gen pengatur pigmen dan pola tubuh termasuk homeobox berperan penting dalam membentuk warna serta struktur kamuflase. Selain itu, pigmen dari tumbuhan inang turut mempengaruhi warna tubuh serangga, yang dimana menjadikan kamuflase semakin efektif dan sesuai dengan lingkungan daun tropis. Implikasi ekologis kamuflase berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga daun dan predator. Dalam ini predatornya yaitu burung. Kemudian keberhasilan kamuflase serangga daun akan mendukung stabilitas rantai makanan hutan tropis, kemudian fragmentasi hutan, dan perubahan struktur vegetasi menurunkan efektivitas kamuflase. Kemudian penurunan kamuflase dapat meningkatkan predasi dan memicu ketidakseimbangan ekologis. Kemudian yang terakhir, spesiasi kamuflase pada tanaman inang membuat serangga daun rentan terhadap deforestasi. Selain adanya implikasi pada ekologis, tentu di sini juga terjadi implikasi konservasi yang ada. Yang pertama, serangga daun berfungsi sebagai indikator perubahan mikrohabitat hutan. Kemudian, pelindungan habitat dengan struktur vegetasi kompleks sangat penting, karena untuk menjaga agar tidak terjadinya kepunahan pada suatu spesies. Oleh karena itu, maka ini sangat berperan penting dalam implikasi konservasi.
Kemudian keanekaragaman tumbuhan inang harus dijaga untuk mempertahankan efektivitas mimikri. Jadi kalau misalnya tanaman inang tersebut yang ditumpangi oleh hewan serangga itu tidak ada, maka populasi dari serangga itu jadi terancam karena adanya predator yaitu burung. Sehingga dalam hal ini, kasus ini tentu harus adanya tumbuhan inang agar serangga tetap bisa melakukan kamuflase menghindari dari burung itu sendiri. Kemudian keanekaragaman tumbuhan inang harus dijaga. Seperti mungkin keanekaragamannya tidak harus tumbuhannya itu aja, jadi harus ada tingkat keanekaragaman yang lain sehingga serangga itu dapat efektif dalam melakukan proses mimikri. Kemudian perubahan iklim dalam mempengaruhi ketersediaan daun dan pola predasi. Tentu seperti cuaca itu sangat menjadi salah satu faktor yang nantinya akan menjadi faktor ketersediaan daun dan pola predasi yang ada pada serangga itu sendiri. Kemudian pemetaan sebaran spesies diperlukan untuk menentukan prioritas kawasan konservasi. Tentu dalam hal ini diperlukan pemetaan bagaimana sih pola yang harusnya diperlukan untuk menentukan kawasan mana yang harus menjadi prioritas konservasi. Nah, ini perlu lebih lanjutkan atau memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Selanjutnya, apa penelitian yang kami sampaikan atau kami ingin gambarkan pada kasus ini? Yang pertama adalah perlunya integrasi kajian ekologi, genomik, dan perilaku untuk memahami evolusi kamuflase. Kemudian analisis genom populasi untuk mengidentifikasi gen adaptif terkait warna dan pola tubuh. Kemudian perlu eksperimen respon predator untuk melihat kekuatan seleksi alam pada variasi morfologi. Untuk hal ini diperlukan bagaimana respon si burung terhadap serangga yang mengalami kamuflase atau mimikri, sehingga kita dapat melihat variasi morfologi yang ada pada predator itu sendiri. Kemudian monitoring jangka panjang untuk menilai apakah dampak tersebut itu akan mempengaruhi perubahan landscape dan aktivitas manusia. Untuk kesimpulannya, melalui pembahasan evolusi kamuflase pada serangga daun Sumatera dari topik berikut dapat disimpulkan bahwa serangga daun Sumatera memiliki keragaman bentuk dan pola tubuh yang terbentuk dari melalui tekanan predasi burung, sehingga kemampuan kamuflase mereka muncul melalui perpaduan antara ciri morfologis dan juga perilaku penyebaran, yang dimana adaptasi ini sangat bergantung pada kondisi habitat, sehingga perubahan vegetasi atau kerusakan hutan dapat menurunkan efektivitas kamuflase dan meningkatkan resiko predasi. Oleh sebab itu, upaya konservasi lingkungan serta penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan ekologi, genetika, serta perilaku sangat penting untuk memahami proses evolusi kamuflase dan juga menjaga keberlangsungan serangga daun di ekosistem hutan tropis. Dan juga berikut referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.